kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap. Faktor intern, faktor yang terdapat dalam pribadi individu manusia itu sendiri. Faktor itu berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima atau mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, dan pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap dalam diri individu, terutama yang menjadi minat perhatiannya. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal terdapat di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok, misalnya interaksi antara manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui media komunikasi, sehingga mempengaruhi terhadap sikap individu tersebut. Bahkan Sherif mengemukakan bahwa sikap itu dapat diubah atau dibentuk apabila yang pertama terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia dengan manusia, dan yang kedua adanya komunikasi langsung dari satu pihak dengan pihak yang lain, dan itu mampu merubah sikap individu tersebut. Faktor ini pun masih tergantung pula dengan yang pertama ada sumber penerangan, memperoleh kepercayaan orang banyak atau tidak, ada keraguan-raguan atau tidaknya menghadapi fakta dan isi sikap yang baru tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dan fungsi sikap. Ciri-ciri sikap itu dipelajari atau learnability atau tidak dibawa sejak lahir, karena sikap merupakan hasil belajar dan harus dibedakan dengan motif psikologis, dimulai dari lapar, haus, butuh, dan lain-lain. Sedangkan sikap adalah pilihan kepada makanan-makanan tradisional Indonesia. Kemudian sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Sikap dimulai dari dipelajari dengan hubungannya kepada objek-objek tertentu, yaitu melalui proses persepsi terhadap objek tertentu, hubungan yang positif atau negatif antara individu dengan objek tertentu akan menimbulkan sifat tertentu. Kemudian sikap itu dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada sekelompok objek-objek. Maksudnya sikap melibatkan hubungan antara seseorang dengan orang lain dan juga antara orang dan barang atau situasi. Jadi jika seseorang memiliki sikap yang negatif terhadap seseorang, bisa jadi akan ditunjukkan pula pada kelompok di mana seseorang itu tergantung di dalamnya. Di sini terlihat adanya kecenderungan untuk mengeneralisasikan objek sikap. Kemudian sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Artinya bahwa kalau sikap telah lama terbentuk dan telah merupakan kebiasaan dalam diri seseorang,
maka cenderung lama untuk berubah dan sebaliknya. Dan terakhir, sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi. Artinya, sikap terhadap suatu objek akan selalu diikuti oleh perasaan tertentu yang dapat bersifat positif atau negatif, dan sikap juga mengandung motivasi yang artinya bahwa sikap itu mempunyai daya dorong bagi individu untuk berperilaku secara tertentu terhadap objek yang dihadapinya. Selanjutnya, fungsi sikap. Fungsi sikap dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri, karena sikap adalah sesuatu yang bersifat mudah menjalar sehingga mudah pula menjadi milik bersama. Justru karena suatu golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan objek yang sama. Yang kedua, sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Kita tahu bahwa tingkah laku seorang anak kecil dan binatang pada umumnya merupakan aksi-aksi spontan terhadap sekitarnya. Tetapi berbeda dengan tingkah laku orang dewasa atau yang sudah lanjut usia. Perangsang itu biasanya tidak diberi reaksi secara spontan, tetapi ada proses secara sadar untuk menilai perangsang tersebut. Jadi antara perangsang dan reaksi tersisip suatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan atau penilaian-penilaian untuk melakukan tindakan sikap tersebut. Yang ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Manusia dalam hal ini menerima pengalaman-pengalaman dari dunia luar yang sifatnya tidak pasif tetapi diterima secara aktif. Artinya, semua pengalaman yang didapat oleh manusia itu dilayani oleh manusia dengan memilih mana yang perlu dan tidak perlu dilayani atau mana yang perlu tidak perlu diterima. Jadi semua pengalaman itu dinilai lalu dipilih. Yang keempat, sikap berfungsi sebagai pernyataan pribadi. Sikap seringkali mencerminkan kepribadian orang, maka karena sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya, jadi dengan melihat sikap-sikap pada objek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui pribadi orang tersebut. Untuk dapat memahami sikap sosial tidak mudah, maka perlu ada metode-metode supaya kita mampu memahami sikap sosial. Yang pertama, ada metode langsung, ialah metode di mana orang itu secara langsung diminta pendapatnya mengenai objek tertentu, dan metode ini lebih mudah pelaksanaannya tetapi hasilnya kurang dapat dipercaya. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung ialah metode di mana orang diminta supaya menyatakan dirinya mengenai objek sikap yang diselidiki secara tidak langsung, misalnya dengan menggunakan tes psikologis. Selanjutnya, tes tersusun. Tes tersusun menggunakan skala sikap yang dikonstruksikan terlebih dahulu menurut prinsip-prinsip tertentu. Ada khusus untuk melakukan tes tersebut. Dan terakhir, tes yang tidak tersusun. Tes tidak tersusun ini biasanya sering dilakukan, misalnya wawancara, disiapkan daftar pertanyaan dan penilaian biografi. Demikian materi untuk sikap sosial.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.